Welcome to Broker Podcast. Halo Sobat B, welcome back to Broker Podcast, tempat kamu cari informasi seputar pekerjaan. Nah, di Broker Podcast kali ini bareng aku Suya Ramafadila sama teman aku Rani. Halo. Halo Kak Rama, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Rani, sehat gak? Sehat juga dong. Oh iya, Kak Rama kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kesibukanku sekarang push-rank yang pastinya, terus nyari judul skripsi juga, sama Oh iya. ini sih nyari magang. Gimana nih skripsinya Kak Rama? Udah sampai mana nih? Apa masih judul aja? Masih nyari pencerahan sih, nyari judul gitu. Gimana Rani? Kenapa kamu nanya-nanyain aku ya? Mau ikutan Ya karena skripsi? pengen tahu aja sih Kak. Soalnya kita kan akan membahas topik yang akan mendekati gitu. Oh iya, Kak Rama sendiri gimana nih Kak? Untuk pembicaraan kali ini kita bakal ngapain aja sih Kak? Sebenarnya aku sekarang lagi gelisah nih, kayak masih bingung habis kuliah tuh mau lanjut kerja atau mau lanjut S2 gitu. Nah, mungkin Sobat B juga mengalami kegelisahan seperti aku. Makanya sekarang aku manggil narasumber. Halo Kiko. Halo Kak Kiko. Halo Suya dan Mbak Rani. Ini aku manggilnya Mas Kiko, Kak Kiko, Bang Kiko. Kiko aja kali ya, biar lebih santai. Oke. Biar lebih santai. Jadi Kiko ini lulusan dari ITB Teknik Pertambangan, bener kan? Iya, betul. Dan sekarang lagi lanjut S2 juga. Mungkin bisa ceritain dari background S2-nya, di mana, kesibukannya sekarang apa? Boleh. Oke, jadi halo sobat pendengar Lokerbi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ekiko. Saya sendiri mahasiswa angkatan 2016. Jadi baru lulus banget nih, akhir Oktober tahun lalu dari Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Setelah itu saya langsung melanjutkan studi saya S2 di University Teknologi Malaysia dengan Business Administration sebagai major fokus saya. Itu perkenalan singkat tentang background education dari saya sendiri. Yang aku dengar-dengar, Mas Kiko juga lagi sambil kerja ya? Oh iya, betul. Sekarang kebetulan alhamdulillah baru kerja sekitar 3 minggu. Setelah apply ya cukup lama dan banyak proses lika-likunya ya alhamdulillah baru kerja juga dari terhitung akhir Juli bulan kemarin sih kurang lebih. Oh, baru ya hitungannya ya? Baru banget. Masih bayi lah. Masih bayi. Masih Nah, bayi. mungkin saudara Kiko ini tahu kenapa dipanggil di podcast ini? Ya mungkin bisa memberikan insight baru mungkin ya buat teman-teman yang masih dirasa bingung antara melanjutkan kerja ataupun S2. Nah, itu di situ. Bukankah Soalnya begitu? ini Mungkin? betul. Ini pertanyaan pribadi saya juga, mungkin sama kayak Sobat Betul. Ikan. Mungkin Oh, dari saudara Kiko ini gimana sih tanggapannya kalau misalkan kayak aku nih, aku kan bingung mau ngambil S2 apa mau kerja. Mungkin bisa kasih masukannya gitu. Mending mana gitu loh, mending Sebenarnya itu mana? menurut gue sendiri itu it's a common opinion. Karena memang di saat kita sudah masuk fase skripsi, itu ada yang namanya tahapan quarter life crisis. Kita pasti merasa bingung nih, apakah kita akan lanjut S2 ataupun kita lanjut bekerja. Nah, mungkin untuk pertanyaan itu, yang bisa menjawab kegelisahan tersebut ya diri kita masing-masing. Dalam artian, kita harus memaknai kalau misalnya kita mau S2, apa sih objektif yang mau kita ambil setelah S2? Ataupun ketika kita memang dirasa, kayaknya sudah mumet belajar nih, pengen kerja, ya then go for it, cari pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar ada fase di mana kita harus duduk, merenung, dan kita melakukan reflection kayak sebenarnya apa sih yang mau kita cari setelah kerja? Apa sih setelah skripsi? Apa sih next step dalam hidup kita? Jadi itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Kurang lebih gitu sih Mas Rama. Kalau pandangan aku ya. Soalnya gimana ya, aku tuh, gue sendiri tuh bingung kayak misalkan teman-teman gue atau senior-senior gue tuh suka kayak, udah mending langsung kerja aja gitu, mending langsung kerja nyari pengalaman kan lebih bagus gitu. Terus tapi ada yang bilang, gak apa-apa S2 aja, mumpung otaknya masih fresh gitu. Nah kalau misalkan kondisinya keluarga, ekonomi mencukupi gitu ya. Nah itu menurut Mas Kiko berarti mending ini S2 aja gitu. Kalau itu sebenarnya dibalikin ke diri masing sendiri. Jadi sebenarnya yang harus benar-benar diresapi itu adalah makna tujuan ngambil S2 itu sebenarnya apa. Jadi mungkin untuk menjelaskan in general dulu yang banyak terjadi itu. Jadi S2 ini tuh sebenarnya ada dua tipe, di mana S2 yang kita melanjutkan studi kita S1, contohnya ketika S1-nya kita teknik nih,
S2-nya teknik. Jadi itu semakin spesifik, kita punya spesifik skill. Ada juga S2 yang kita berusaha buat general. Contohnya yang gue ambil sendiri nih, S1-nya teknik, S2-nya bisnis administrasi. Nah, jadi mungkin kita harus maknai ke sana, apa sih sebenarnya yang mau kita cari. Kalau kita tujuan S2 hanya untuk menghindari pekerjaan atau untuk hanya sebagai escape way aja, tanpa memaknai bahwa si S2 itu bukan sebagai wadah untuk kita upgrading diri sendiri, itu kayak dirasa sangat tidak bermanfaat. Itu sangat benar yang Mas Rama sampaikan poinnya. Memang S2 itu jika tidak menggunakan beasiswa itu cukup mahal. Jadi kalau hanya untuk sebagai metode untuk kabur dari the real world itu sangat sayang. Jadi ketika memang ingin mengambil S2 harus benar-benar dari dalam diri sendiri untuk mengupgrading. Kalau memang dirasa udah mumet bekerja, udah mumet belajar, ya solusinya adalah mencari pekerjaan. Mungkin itu Mas Rama insight dari aku. Oh iya, soalnya emang ada sih beberapa opini juga kan yang kayak ngambil S2 karena Betul. takut sama realita Bekerja. gitu. Lah, lapangan pekerjaan kan Iya penting betul, nah, Mas. gitu. Takut susah nyari kerja. Betul. Nah, kalau misalkan yang gue lihat dari profilnya Kiko ini kan kerja sambil kuliah ya, bener kan? Nah, itu Iya betul, Mas. boleh minta diceritain gak struggle-nya atau suka dukanya nyambi kerja sampai kerja sambil kuliah? Oh, boleh. Mungkin ini align sama statement gue sebelumnya. Kenapa kalau ingin mengambil S2 itu harus dari diri sendiri? Karena jujur di S2 itu akan sangat berbeda dengan ketika kita S1. Ketika kita S1, teman-teman kita itu sebaya. Teman-teman kita itu seumuran. Jadi kita merasa kita mempunyai lingkungan yang sangat banyak teman. Akan tetapi kalau misalnya kita S2, temannya itu beragam. Ada yang dia sudah kerja, ada yang dia sudah menikah, dan lain-lain. Dan kita akan merasa bahwa journey kita buat belajar itu seperti merasa sendiri. Jadi ketika S1 kita skripsian bisa bareng-bareng, bisa sama temen, bisa di kafe sampai jam 3. Tapi di S2 itu mostly orang-orang tuh jalan dengan jalannya sendiri. Jadi itulah kenapa dari diri kita sendiri harus punya niat yang kuat, karena jujur aja itu cukup sulit, terutama untuk tugasnya yang sangat luar biasa banyak. Jadi ketika memang teman-teman ingin melakukan S2 dengan sambil bekerja, itu mungkin harus dikonsultasikan dengan si universitas terkait, karena memang banyak universitas yang menawarkan S2 juga sambil kita bekerja. Jadi di situ ada penyesuaian dengan kredit yang kita ambil atau yang disebut dengan SKS. Jadi ketika kita bekerja, SKS yang dibebankan dari universitas itu akan lebih sedikit. Jadi kita bisa mengarrange kelas kita itu di kelas malam ataupun di weekend. Jadi weekdays kita sendiri bisa diisi dengan bekerja. Itu kalau misalnya dari teman-teman pengen kuliah sambil bekerja. Tapi ada yang harus perlu digarisbawahi juga, ketika kita habis lulus pengen langsung S2 sambil bekerja, tidak semua universitas juga bisa habis fresh graduate langsung S2 sambil bekerja. Contohnya di ITB, SBM ITB sendiri itu, dia nggak bisa nih kalau misalnya kita fresh graduate dari bulan kemarin atau tahun lalu, terus kita mau lanjut S2 sambil bekerja, dia nggak bisa. Jadi kita harus punya pengalaman kerja selama 2-3 tahun. Jadi yang harus di make sure itu adalah jumlah SKS-nya, jumlah kreditnya, karena itu sangat berpengaruh ke workload teman-teman buat ketika belajar, sama yang terlebih juga dengan regulasi di policy di universitinya, apakah dia bisa sambil bekerja atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang harus di make sure. Soal time management itu dikembalikan ke diri teman-teman sendiri, tapi menurutku dirasa sangat memungkinkan, meskipun sangat suffering lah buat kuliah sambil bekerja. Itu berarti Itu sih, tapi Mas, sistemnya ini gak sih kayak apa? Apa? Bisa dibaratkan sama ini gak? Kelas karyawan kalau di Indonesia gak? Iya, bisa di kelas karyawan, bisa di sini kan. Karena kan memang tujuannya sebenarnya S2 itu kan tidak menjadi suatu kewajiban kayak S1. Kalau S1 kan kita nggak boleh ada sambil full time juga nih sambil bekerja. Tapi kalau di S2 itu diberi keleluasaan karena memang dia kelasnya dibuka untuk kelas yang udah umur 40, umur 50, dan dirasakan mereka nggak mungkin dong meninggalkan pekerjaannya. Jadi ada fleksibilitasnya di sana, Mas, kalau untuk S2 itu sendiri. Kalau misalkan tadi kan sempet tuh ngomongin time management ya. Ah. Mau nyerempet ke situ boleh gak, Mas? Oh, boleh. Serius. Gimana sih tips dari Mas Kiko ini memanage waktunya? Kan kita lihat kan sibuk banget kerja sama S2 sekaligus gitu. Bisa dikasih tipsnya mungkin, Mas, di-share? Oh, boleh. Sebenarnya sih kalau dari gue sendiri menggunakan 2 tools disebutnya. Tools yang pertama itu kalau dari gue pribadi, gue selalu membuat yang namanya weekly plan. Jadi di hari Minggu tuh gue kayak ya
depan laptop, gue ngeliatin, gue mikir seminggu ini gue tuh mau ngapain aja sih, apa sih yang harus gue capai di hari ini. Jadi gue tuh ngelis, misalnya hari Senin gue bakal ngerjain tesis bagian ini, terus ngevalidasi kuesioner di hari Selasa, terus nulis interview di hari Rabu. Jadi gue membuat to-do list seperti itu karena apa? Karena menurut gue pribadi itu sangat efektif. Jadi ketika kita men-capture suatu task yang harus kita lakukan di dalam bentuk dokumentasi di tulisan, itu bisa menstimulus mindset kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah sticky notes kertas gitu, kayak hari Senin contohnya mengerjakan tesis bagian 1.1. Terus pas kita melihat ke arah sana kayak, oh ternyata tugasku ini belum dikerjakan. Nah, kita mempunyai suatu willingness buat untuk melakukan tugas tersebut. Itu untuk time management yang pertama, yang skalanya itu weekly lah. Karena dengan kita mengsegregate apa yang harus kita lakukan itu akan meminimalisir di mana terjadinya hektik ketika mendekati deadline. Karena yang sering terjadi adalah deadline-nya hari Rabu, sementara kita hari Senin baru mau mulai mengerjakan. Jadi tujuan si weekly plan itu adalah untuk mengeliminasi hal-hal seperti itu. Dan terlebih lagi ada tools lain yang mungkin bisa digunakan, yaitu membuat scale priority ya. Ada namanya tools yang 4 box itu, gue lupa nih nama detailnya. Tapi itu kita bisa mengklasifikasikan mana sih activity yang itu high urgency dan harus dilakukan secepatnya. Jadi tujuannya kita buat melakukan, memanage sesuatu yang harus kita kerjakan dan sangat urgent. Jadi itu ada juga toolsnya dengan dibuat scale priority. Semacam itu sih Mas. Jadi kita bisa melihat nih kayak, oh ini high urgency dan waktunya mepet. Jadi kita akan melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu. Itu sih mungkin toolsnya. Yang bisa gue sampaikan. Itu sticky notes-nya perlu dikasih ini nggak? Lampu tumbler nggak? Bebas. Boleh. Oh boleh. Buat mempercantik. Preference aja sih. Yang dirasa memang bisa memotivasi ya go for it. Oke. Nggak salah. Nggak ada yang salah, bro. Nggak ada yang salah. Ini kalau dari gua sih kayak sudah menjawab kegelisahan gua. Mungkin Rani gimana, Rani? Dari tadi diem-diem aja nih. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Kak Kiko ini, dapat ilmu baru dan juga insightful sekali sih Kak Rama gitu. Alhamdulillah, kita Oh, iya. ucapkan alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Dari Kak Kiko tadi, aku belajar banyak hal adanya quarter life crisis ya Kak, kalau nggak salah saat lulus Betul. S1 itu ya. Itu saat lanjut S2 itu harus konsultasi dulu ya Kak, karena dari segi materi maupun segi tugas itu kesulitannya berbeda jauh ya Kak dari saat studi S1. Iya betul sebenarnya nih. Sebenarnya apa yang membuat itu sulit adalah karena di S2 itu kita merasa diri. Kalau misalnya S1 kita bisa konsultasi ke teman, bisa ngobrol, bisa cerita. Sementara S2 itu mostly kita melakukan semuanya sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita kuatkan ke diri kita. Karena banyak case juga kayak mahasiswa DO dan lain-lain, S2 itu sangat amat disayangkan. Terlebih material yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit juga. Kurang lebih gitu sih Mbak Rani. Oke, berarti kalau umpamanya kita mau kuliah sambil kerja itu harus punya time management yang baik ya Kak, biar Iya, nggak betul. kelimpungan juga gitu ya. Betul. San. Tadi kan Kak Rama udah tanya-tanya nih Kak tentang lebih enak mana kuliah atau kerja dulu nih Kak ya. Sekarang menyinggung masalah S2 nih Kak, karena Iya. Kak Kong juga lanjut S2 nih. Aku mau tanya nih Kak, sebenarnya penting nggak sih Kak gelar itu di dunia kerja itu penting banget nggak sih? Oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini opini pribadi dulu ya, disclaimer ya. Sebenarnya boleh. menurutku gelar itu penting, tapi bukan segalanya. Jadi mungkin itu yang harus di teman-teman tanamkan juga. Memang gelar itu penting, tapi bukan segalanya. Karena penting itu kenapa? Karena banyak requirement dari perusahaan, dari company itu harus mempunyai gelar tertentu. Jadi dirasa gelar itu sebagai tiket pertama nih, tiket masuk ketika kita mau memasuki tahap berikutnya, entah itu interview HR ataupun forum group discussion ataupun interview user. Jadi menurutku itu gelar cukup penting, tapi bukan segalanya yang ketika kita tidak punya gelar, kita tidak punya harapan hidup ataupun peluang untuk bekerja dan lain-lain. Jadi kurang lebih jawabanku gitu sih, Mbak Rani. Penting tapi bukan segalanya. Dari Kak Kiko sendiri nih, dari skala 1 sampai 10 sepenting apa sih Kak gelar menurut Kak Kiko? Oke, menurut saya itu pentingnya itu di around 8 sampai 9. Karena banyak sekali perusahaan, entah itu dia startup ataupun multinational company, dia mengharuskan si kandidatnya punya gelar tertentu. Oke, tadi kan Kak Kiko kan nyinggung sedikit nih tentang orang yang punya dua tujuan nih dalam S2. Nah, aku mau tanya nih, menurut pendapat Kak Kiko, kan ada tuh orang yang mau lanjut S2 karena nggak pengen terjun dulu ke dunia kerja. Ada yang takut gitu kan, Kak? Sering terjadi.
Nah, itu menurut Kak Kiko itu kayak gitu tuh gimana, Kak? Menurut aku sebenarnya menyelesaikan masalah dengan menghindari masalah. Jadi ketika orang yang lanjut S2 itu hanya ingin menghindari entah itu bekerja ataupun apa, ataupun misalnya mencari pekerjaan ataupun di interview dan pressure dari pekerjaan, itu kurasa sih kayak dia menghindari masalah. Karena apa? Kuliah S2 ini hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia akan menemukan masalah yang sama. Dia akan menemukan barrier yang sama. Jadi ketika teman-teman mau mengambil S2 karena hal tersebut, saya sarankan sih untuk tidak mengambil S2. Karena jujur, pertama akan banyak kerugian yang akan dialami. Pertama, rugi material, rugi waktu, karena waktu yang harusnya kita bisa gunakan sebagai experience malah jadi sangat waste lah kalau misalnya kita hanya S2 tapi tidak ingin mengambil ilmunya. Jadi banyak kerugian di antara waktu sama material sih Mbak Rani. Kalau misalnya orang berargumen ingin S2 karena bukan malas, karena tidak ingin bekerja dan lain-lain. Oh gitu. Wah, sangat insightful sekali ya, Kak. Nah, Kak Kiko ini kan udah kerja nih, jadi manajemen trainee ya, Kak, kalau nggak salah ya. Iya, betul Mbak. Nah, itu tugasnya sama nggak sih, Kak? Namanya Kakak misalkan jadi rekruter gitu, jadi HRD gitulah. Terus Kakak ini misalnya dihadapkan dengan dua calon pelamar nih, Kak. Ada yang A, ada yang B. Nah, si A ini dari universitas ternama, lulusan S2, tapi nggak punya pengalaman, Kak. Nah, sedangkan si B ini dari fresh graduate, punya banyak pengalaman, tetapi bukan dari universitas ternama. Nah, kalau Kakak jadi rekruter nih, bakal pilih yang mana nih, Kak? Kalau menurut saya jawabannya tergantung si kebutuhan perusahaan. Pertama gini, mungkin ini personal aja ya, jangan di generalisir ataupun di justifikasi. Tapi menurut saya ketika saya menjadi rekruter, apa yang saya cari dari kandidat itu pertama adalah yang jelas attitude. Yang kedua adalah problem solving. Ini menurut pendapat saya, kalau misalnya meskipun orang itu mempunyai experience yang banyak, dia lama di suatu perusahaan A dan B dan lainnya, akan tetapi ketika dia di interview dia gagap ataupun dalam artian dia tidak punya problem solving ataupun wawasan yang luas di bidang yang terkaitnya, itu dirasa akan tidak menarik juga buat recruiter. Karena apa? Karena lama dia bekerja, belum tentu dia mempunyai high value. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan high value ini? Ya, dengan cara pemikiran dia, terus pun juga problem solvingnya dia bagaimana, metodologinya bagaimana. Hal seperti itulah yang justru akan menarik buat si recruiter. Dan mungkin yang buat yang sering common issue juga nih yang terjadi, kayak misalnya orang pasti ada stigma negatif nih. Ngapain ngambil jauh-jauh S2? Nanti juga yang di ini kan yang dilihat sama HR tuh kan yang pengalamannya lebih banyak. Ya itu memang unpopular opinion lah yang saya harus akui, memang ya benar, tapi justru yang di S2 ini, yang banyak saya belajar itu bukan hanya hal-hal fundamental dan substansial yang seperti kita pelajari di S1, tapi lebih cara the way of we are thinking and the way of how we solve the problem. Jadi lebih ke arah sana. Dan HR pun dirasa akan berusaha untuk mengemphasize hal-hal seperti itu. Jadi kurang lebih ke arah sana, Mbak. Lama bekerja bukan berarti dia mempunyai high value. Karena yang dilihat kembali juga adalah apa sih kontribusi dia, apa sih achievement yang dia raih di pekerjaan sebelumnya. Jadi itu sih barangnya. Jadi tergantung yang dipengen sama perusahaan ya, Kak. Kriteria yang dipengen sama HRD. Oke. Betul. Dan sebenarnya ini udah pertanyaan terakhir sih, Kak, dari aku. Iya. Nah, kan tadi kan kita udah bahas banyak banget nih, Kak, dari yang tentang time management, terus tentang pentingnya gelar, terus yang lain-lain. Nah, ini kan kita banyak tentang yang masih bingung nih, mending kuliah atau kerja. Nah, solusi yang bisa Kakak berikan itu gimana sih, Kak, biar kita itu bisa tahu tuh kita mau lanjut kuliah kah atau mau lanjut kerja gitu. Boleh. Jadi mungkin solusi yang bisa saya berikan itu pertama adalah mungkin bisa diimplementasikan kayak coba kita diam dan duduk, coba deh perenungin sebenarnya apa sih yang mau kita cari, sebenarnya apa sih yang mau kita achieve ke depannya, dan apakah si S2 ini bisa membantu kita untuk menggapai apa yang kita pengen di stage berikutnya setelah bekerja. Setelah itu baru kita membuat suatu kesimpulan, kayaknya gue nggak perlu S2 dulu nih, gue bisa kerja dulu, terus nanti ketika ada momentum untuk ingin S2, nanti ambil S2. Ataupun ada juga pemikiran kayak, kayaknya gue lanjut S2 aja deh, mumpung otak masih fresh nih, mumpung belum mager juga. Nah, jadi hal-hal seperti itu semacam refleksnya apa sih yang mau kita cari. Karena contohnya ini adalah based on my own experience juga, kayak misalnya waktu itu kan S1 di teknik pertambangan, sekarang ngambil MBA. Kenapa waktu itu pengen bercita-cita ngambil S2? Jadi itu adalah gara-gara aku sendiri baca buku nih, ada baca bukunya bagus, jadi $1 Company. Jadi itu menceritakan tentang Garuda Indonesia, dan jadi kita kan tahu bisnis model
modelnya dia itu adalah aviasi atau penerbangan. Tetapi orang-orang yang ada di top manajemennya itu mostly itu dia dari MBA ataupun dari bisnis administrasi. Hal tersebut tuh yang mendorong gue pribadi kayak, wah kayaknya S2 quite interesting nih, apa ngambil aja ya. Karena ada majornya awalnya, basic majornya dari engineering, terus tujuan S2-nya itu untuk mengupgrade knowledge sama upgrade skill, maka diputuskanlah untuk dari aku pribadi ngambil S2. Jadi hal-hal seperti itulah, hal-hal kayak kita, sesimpel kita duduk, terus kita merenung apa sih yang mau kita cari. Kita ini ingin mempunyai career path di mana, opportunity di mana, lalu baru kita bisa take an action. Jadi kurang lebih gitu sih Mbak Dani. Oh, jadi mulai dari dini ya Kak untuk cari tahu sebenarnya passion kita itu mau di mana, mau lanjut kuliah Betul. Kak atau lanjut kerja gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Kiko. Nah, buat Kak Rama nih sebagai mahasiswa yang mau lulus nih. Nah, ini gimana sih Kak tanggapan Kakak? Kalau dari gue sih gila ya, ini maksudnya dapat wawasan baru juga. Bisa gue simpulin sih tadi ini ya, apa, S2 tuh bukan pilihan untuk takut bekerja, dan kita dari kita sendiri kalau misalkan bingung mau nentuin mau kerja atau mau lanjut S2, itu bisa tanyain ke diri lu sendiri gitu, kayak ini tuh goals gue tuh ke depannya gimana. Tapi ini gak kok true gak kalau misalkan kita ngambil S2 networknya itu lebih high gitu loh, lebih high class networkingnya. Networkingnya ya kurang lebih sih, ya benar. Apa karena itu teman-teman lu di sana ya pekerja gitu-gitu? Iya betul. Karena memang ya banyak relasi baru yang dia juga udah belasan tahun bekerja dan lain-lain. Betul sih. Gue cuma mau nambahin, benar tadi kalau mau S2 itu bukan menjadi suatu sarana buat kita escape from the reality, tapi lebih ke arah sarana buat kita mengupgrade diri sendiri. Lebih ke sana sih. Gue terima kasih banyak sih udah mau berbagi pengalaman, berbagi wawasan ke kita-kita. Dari gue pribadi sih gue terima kasih banyak. Ya, aku juga ngucapin terima kasih sih buat Kak Kiko ini karena dapat insight baru ya. Terima kasih buat Kak Kiko. Sama-sama dan Mbak Rani. Oke, wah gimana nih, seru banget kan bahasan kita kali ini. Terima kasih yang telah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat Kak Kiko karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Oke, buat yang pengen tahu seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, broker podcast kita bakal ada setiap minggunya. So, biar nggak ketinggalan informasi, follow kami di sosial media kami dan juga di Instagram dan website. Keep healthy, stay tuned, and see you later. Bye!